Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan salam budaya untuk semuanya. Selamat datang di channel Haryono Rinardi. Kali ini saya ingin membahas mengenai Agrariswet 1870. Agrariswet 1870 adalah undang-undang agraria di Indonesia. Sekaligus ini adalah undang-undang agraria yang pertama. Nah, undang-undang agraria inilah yang kemudian menjadi jalan bagi munculnya perusahaan-perusahaan swasta atau tidak kapital, kaum kapitalis untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Mengapa muncul undang-undang ini? Nah, apa yang terjadi di tanah jajahan, di tanah koloni itu selalu berkaitan dengan apa yang ada di negeri Indo. Jadi perkembangan tanah koloni berkaitan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan juga politik di negeri Indo. Periode 1850-1860 Belanda itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari kultur stelsel. Ya. Mereka punya duit yang banyak sehingga mulai muncul para kaum borjuis, kaum kapitalis yang punya uang yang didapat dari hasil keuntungan hasil sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, duit ini kan harus diputar, harus diinvestasikan agar terus berkembang. Padahal negeri Belanda itu hanya kecil sekali sehingga gerak langkahnya mereka susah. Oleh karena itu mereka melirik negeri koloni, negeri jajahan, di mana mereka bisa menginvestasikan, memutar uangnya agar mendapatkan modal, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, persoalannya kemudian adalah ini yang selalu saya tekankan biasanya, bahwa kaum kapitalis itu topengnya selalu humanis. Mereka selalu ngomong ya hak asasi bla 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 itu. Tapi perutnya tetap saja perutnya adalah perut kapitalis yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, mereka ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di tanah koloni dengan jalan melakukan investasi. Tapi persoalannya adalah nggak semudah itu. Ya. Mereka bisa berinvestasi di tanah koloni, mereka harus punya landasan hukum agar investasinya itu sah secara hukum legal. Nah, di sisi yang lain muncul kaum liberal yang menguasai parlemen menggantikan kaum konservatif. Meskipun ini namanya kaum liberal, ya sama saya tadi katakan, kaum liberal itu ya sama aja sebetulnya. Hanya cara dengan kaum konservatif, hanya caranya berbeda. Kalau kaum konservatif mengeksploitasi tanah jajahan, tanah koloni dilakukan oleh pemerintah negara, maka aktor untuk eksploitasi di tanah koloni, di tanah jajahan dalam pandangan kaum liberal bukan negara atau pemerintah, tetapi adalah pihak swasta. Jadi dalam hal ini bertemu dari sisi politik, kaum liberal menguasai parlemen, mereka menghendaki ya pelaku eksploitasi di tanah jajahan bukan lagi negara, ya, karena dalam pandangan kaum liberal negara itu, pemerintah itu urusannya adalah menciptakan seperangkat aturan agar ekonomi bisa berjalan. Pemerintah nggak ikut campur, tangannya dibondo, diikat. Sementara pelakunya adalah kaum borjuis, kaum swasta. Di pihak yang lain sini kaum swastanya sudah terbentuk, kaum liberalnya sudah terbentuk, sudah ada kaum borjuis yang mempunyai duit. Mereka ingin menanamkan duitnya di tanah koloni. Mereka ingin berinvestasi di tanah koloni ini agar bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Jadi dua kubu ini sudah bersatu. Nah, maka mereka perlu mencari jalan. Tapi ada satu yang lain.
sebetulnya kaum liberal Belanda itu, mohon maaf, kaum kapitalisnya itu sebetulnya belum kuat-kuat amat. Ya. Mereka masih belum kuat beneran. Ya. Sehingga mereka itu perlu dukungan pemerintah. Dalam konteks inilah sebetulnya di negeri Belanda saya bisa mengatakan bahwa terbentuk formasi modal, kemudian ada kelas menengah yang memilikinya, sehingga secara ekonomi Belanda itu bergerak ke arah industrialisasi. Persoalannya yang muncul tadi saya mengatakan, mereka itu membutuhkan landasan hukum agar bisa mengeksploitasi tanah jajahan, agar mereka bisa berinvestasi di tanah jajahan. Terutama apa? Bagaimana mereka memanfaatkan tanah-tanah kosong, tanah-tanah yang belum ada pemiliknya, yang ada di pegunungan, tanah-tanah hutan belantara. Mereka tanah-tanah itu bisa digunakan ya secara sah. Dalam konteks ini, kalau bisa tanah itu dijadikan kredit, jaminan kredit. Ya. Karena mereka dunianya nggak cukup kuat. Nah, oleh karena itu butuh landasan hukum yang memungkinkan mereka menguasai tanah-tanah hutan, tanah-tanah yang belum ada pemiliknya, ya, pegunungan, ya, untuk diubah menjadi perkebunan yang hasilnya bisa dijual. Ya, tetapi pada sisi lain, tanah-tanah itu setelah mereka kuasai juga bisa mereka jadikan sebagai jaminan hipotek untuk mendapatkan modal agar bisa lebih bekerja lagi. Sementara persoalan yang lain, ya, tanah-tanah yang siap pakai, sawah dan sebagainya, itu sudah dijadikan sebagai basis perkebunan gula. Tanah-tanah milik rakyat, ya, meskipun itu tanah komunal, ya, itu sudah dikuasai ya oleh kelompok-kelompok tertentu yang sudah ada ya karena sistem tanam paksa. Nah, mereka perlu mendapatkan aturan hukum bagaimana mereka bisa memakai tanah-tanah rakyat ini juga sebetulnya. Pada sisi lain yang mungkin tanah itu belum digunakan untuk perkebunan gula. Nah, dalam konteks inilah ya, kaum kapitalis di negeri Belanda menghendaki kebebasan dan kepastian hukum atas tanah-tanah di negeri koloni ya, agar penduduknya itu bisa bebas untuk menyewakan atau bahkan kalau perlu bebas menjualnya. Ini meskipun mereka juga menyadari bahwa ada sebagian yang menyadari bahwa tidak bisa juga tanah-tanah milik rakyat itu diperjualbelikan secara bebas. Karena mereka takut juga, ini terutama kaum konservatis, bahwa jika tanah-tanah di negeri koloni itu dijalankan sesuai hak eigendom, di mana penduduknya bisa menjual dan menjual belikan, maka nanti tanah-tanah itu ditakutkan akan dikuasai oleh pihak asing. Ada pandangan seperti itu. Tetapi pandangan yang sebagian besar yang menguat adalah bagaimana tanah-tanah rakyat, bagaimana tanah-tanah yang ada di pegunungan itu bisa bebas digunakan oleh kaum kapital untuk perkebunan. Dalam konteks itulah maka muncul rancangan undang-undang dari Menteri Koloni, Menteri Jajahan, Fransen van de Putte. Rancangan undang-undang itu disebut sebagai Kulturwet. Tujuannya apa? Memberikan hak milik barat, hak eigendom kepada rakyat atas tanah. Dengan jalan itu, maka tanah boleh diperjualbelikan. Nah, Fransen van de Putte mengajukan rencana undang-undang itu, ya, di mana ada 3 inti dari rencana Kulturwet. Yang pertama, Gubernur Jenderal akan memberikan hak guna usaha, hak irfah selama 99 tahun. 99 tahun saja. Sudah lama.
ada hak mutlak, hak agendum yang akan diberikan kepada hak milik sebagai hak milik pribumi, hak milik pada para rakyat petani atas tanah mereka. Tanah komunal, tanah-tanah desa akan dijadikan sebagai hak milik perorangan, tanah milik perorangan. Yang mana tanah milik perorangan itu mempunyai kandungan hak mutlak, hak agendum. Artinya apa? Nantinya tanah itu bisa diperjualbelikan. Nah, undang-undang yang sangat liberal ini kemudian ditolak oleh Tweede Kamer, parlemen Belanda. Karena apa? Dalam pandangan sebagian pandangan anggota parlemen, ya, hak milik Barat, hak agendum itu masih dianggap belum sesuai dengan penduduk di tanah jajahan, di tanah koloni di Indonesia. Parlemen Belanda takut bahwa jika hak agendum ini dijalankan berlaku untuk tanah pribumi, maka terjadi jual beli tanah di tanah koloni. Akibatnya apa? Penduduk akan kehilangan hak milik mereka. Ya, hak milik tanah mereka akan hilang. Ya, hak milik tanah penduduk pribumi akan hilang karena dibeli oleh orang Barat. Karena akan dijadikan sebagai perkebunan. Dalam konteks itulah terjadi jalan buntu antara pemerintah dan parlemen. Nah, dalam konteks itulah ya, tahun 1870 Menteri De Waal kemudian mengajukan sebuah rancangan undang-undang ke parlemen. Rancangan undang-undang ini sebetulnya berasal dari pasal 62 Regering ya, yang termuat dalam Stadblad tahun 1854 nomor 2. Asalnya itu hanya terdiri dari 3 Stadblad tahun 1854 itu Stadblad tahun 1854 nomor 2. Awalnya ya, itu Regering itu hanya terdiri dari 3 ayat, kemudian oleh De Waal ditambahi dengan ayat-ayat baru sebanyak 5 ayat tadi. Nah, pasal 62 Regering dengan 8 ayat ini kemudian dinamai sebagai Indische Staatregeling (RIS) yang dimuat dalam Lembaga Negara atau Stadblad nomor 188 tahun 1870. Pasal tersebut masih diatur dengan berbagai peraturan dan keputusan lanjutan. Salah satu hal yang penting ialah apa yang disebut dengan Agraris Besluit yang dimuat dalam Stadblad nomor 118 tahun 1870. Pasal 1 dari Agraris Besluit inilah yang memuat persyaratan penting berupa Domainverklaring yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti ada pemiliknya menjadi tanah negara, ya, jadi domain negara atau tanah negara. Jadi semua tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya dianggap sebagai tanahnya negara. Ini sebetulnya menjadi jalan ya, tidak langsung bagi para pengusaha perkebunan untuk menguasai tanah-tanah itu. Karena di dalam Agraris Besluit ini nanti ada hak sewanya. Agraris Besluit inilah yang kemudian berjalan sebagai tonggak penting swastanisasi perkebunan di Indonesia atau di Hindia Belanda. Ya. Inti Agraris Besluit 1870. Ini yang jadi sebetulnya ini jalan tengah sebetulnya. Tanah milik rakyat tidak dapat dijual belikan kepada pihak non pribumi. Nah, tanah domain pemerintah yang saya sebutkan tadi, tanah-tanah yang sebelumnya tidak ada pemiliknya, sampai seluas 10 bau dapat dibeli oleh non pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan. Sementara untuk tanah domain yang lebih luas dapat digunakan oleh pihak non pribumi dengan 1 hak membangun, hak obstal, 2 hak irpah selama, yang paling penting hak irpah, hak guna usaha selama 75 tahun.
Dalam hal ini, Agraris Wet 1870 yang termasuk yang ada di dalam Agraris Restituit terdapat kandungan-kandungan hak-hak barat, misalnya hak igendom, yaitu hak untuk dengan bebas mempergunakan suatu benda sepenuh-penuhnya dan untuk menguasai seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh instansi yang berhak. Hak apustal, yang kedua apustal, hak untuk mempunyai rumah, bangunan atau tanah di atas tanah orang lain dengan jalan apa? Disewa. Hak irfah, hak untuk mengusahakan dan merasakan hasil benda sepenuhnya, dan hak ini bersifat turun-temurun kemudian banyak digunakan untuk keperluan pertanian. Inilah yang dijadikan sebagai landasan hak irfah ini oleh perusahaan barat untuk menyewa tanah-tanah dijadikan sebagai perkebunan. Ada juga hak sewa. Gubernur Jenderal berhak untuk menyewakan tanah negara bagi kepentingan perkebunan selama masa 20 tahun. Nanti diperpanjang lagi. Hak pakai atau atas tanah negara diberikan pada gereja-gereja atau badan-badan sosial untuk jangka waktu tertentu. Hak pinjam, hak untuk meminjam tanah negara untuk keperluan rumah sakit yang disubsidi. Selain hak barat, ada juga hak adat. Hak adat meliputi satu hak milik, di mana melalui hak milik ini diberikan kebebasan penuh kepada pemiliknya dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hak persekutuan. Hak memungut hasil yang kedua, hak yang didapat dengan persetujuan kepala persekutuan komunal untuk mengolah sebidang tanah untuk satu atau beberapa kali panen. Yang terakhir adalah hak gadeh, hak sewa, di mana pemegang hak tanah itu bisa menyewakan pada pihak yang lain. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Agraris Wet, karena kalau terlalu panjang nanti juga membosankan. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih.